Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang berada di kebun kita atau juga disebut sebagai Agrismart di Komplek Pendopo Kebumian Kabupaten Kebumen, dan sudah bersama saya Pak Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Iya. Mas Kris. Sehat Pak, mantap sekali. Saya meruput Pak ke sini. Terima kasih loh. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Arif. Ya, yang pertama tentu kami atau Tribuners pengen mengenal lebih jauh ya, siapa ini Pak Arif. Sebetulnya sih tidak asing lagi di Kabupaten Kebumen karena sudah 2 periode Pak ya, yang pertama sebagai wakil bupati, yang kedua sebagai bupati gitu ya. Nah, enggak Pak, ini pertama yang pengen tahu, Bapak ini dulu kan anggota Polri, kemudian melintas ke dunia yang mungkin baru buat apa sih latar belakangnya dan apa motivasinya? Enggak Pak, Pak Arif. Ya, Arif kecil, lahir di Dukuh Ketugon, Desa Muktisari. Saya besar di Panjer. Panjer. Ya, jadi orang tua saya membuat rumah di tempat kelahiran orang tua saya di Panjer. Enggak beda jauh, masih di Kebumen juga. Iya, iya, iya. Jadi saya menamatkan sekolah di SD Negeri 6 Panjer, SMP Negeri 3 Kebumen, dan SMA 1 Perbun di ujung Perbun. timur, Ya, ya. ujung timur Kebumen. Jadi alhamdulillah sama saya sekolah SMA juga langsung bergaul dengan teman-teman. Saya sering kunjungan ke teman-teman di sisi timur, Ya, ya. sehingga alhamdulillah ini juga menjadi bekal ketika sekarang saya menjadi bupati, bisa melihat seperti apa sih Kebumen di sisi timur. Kemudian tamat SMA, alhamdulillah saya keterima di SPN Lido. SPN Lido, Sukabumi Pak ya. Sukabumi. Saya mengabdi di kepolisian hampir 21 tahun. Ya, pada saat itu tentunya banyak ide-ide yang kami lihat bisa kita terapkan untuk kemajuan Kebumen. Yang setiap kita pulang, kok kotaku ajek baik. Nah, ini kita dari teman-teman di Kebumen, ada namanya diaspora Kebumen, kita sering kumpul-kumpul juga. Iya, iya. Bahwa kita memiliki kesamaan bahwa Kebumen memang harus dibawa melompat. Jadi tidak Harus ada lompatan. harus ada lompatan yang signifikan supaya betul-betul Kebumen ini bisa terhindar dari kemiskinan. Memang PR yang paling utama dalam Kebumen ini salah satunya adalah kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah. Ya, tentu di dalamnya ada stuntingnya tinggi. Kemudian pelayanan kesehatannya juga belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi PR kami. Ya, tentunya saya seperti anak-anak kecil yang lainnya ya. Bapak saya ini kan seorang supir truk. Ibu saya itu guru TK. Ketika saya kecil ya main di Sungai Lukulo, yang pernah tenggelam juga di sana. Ini juga buat teman-teman, jangan sampai membiarkan anak-anaknya, saudaranya bermain di sungai. Karena tentunya kontur sungai kan tidak rata. Kalau saya tenggelam, ya alhamdulillah bisa diselamatkan pada saat itu. Ya, sehingga saat ini hadir bisa mengabdi untuk Kebumen. Oh, oke. Ya, jadi kalau tadi disinggung soal problem kemiskinan, stunting dan sebagainya. Nah, tentu ketika mau masuk ini kan sudah ngelihat ada potensi-potensi untuk membuat lompatan. Iya, Ya. betul. Nah, kira-kira waktu itu apa yang terpikir Pak? Kan kalau kita lihat memang potensi misalnya pertanian kan sepertinya sih tinggi, objek wisata juga cukup banyak gitu Pak. Apa yang waktu itu terpikir di Pak? Iya, pada saat itu kita sering komunikasi ya dengan beberapa teman pemerintahan, selalu mengedepankan bantuan dari pusat, tanpa melihat kita memiliki potensi. Padahal ibaratnya Kebumen ini bagi kami adalah berlian. Berlian itu ketika masih dianggap sebagai batu koral, ya nilainya dengan batu koral. Tapi kalau diasah, misalnya batu akik saja, batu akik satu diasah itu harganya dengan 1 truk koral tadi bisa sama ya, atau bahkan lebih tinggi. Nah, intinya adalah perlu keseriusan bahwa potensi-potensi yang ada di kabupaten ini harus kita eksplor. Seperti teman-teman Tribun,
hadir untuk mengeksplor wisata Kebumen, mengeksplor kuliner Kebumen, mengeksplor tokoh-tokoh Kebumen. Ini saya selaku Bupati mengucapkan terima kasih. Jadi yang kami lihat pertama kali adalah potensi diri Kebumen. Jati diri Kebumen itu seperti apa? Salah satunya kita memiliki agrobisnisnya cukup luar biasa. Kebunnya cukup luar biasa, rempah-rempahnya cukup luar biasa. Dan yang paling dominan adalah objek wisata yang belum tergarap. Kemudian juga aset pemerintah daerah yang bisa menjadikan PAD juga belum tergarap dengan baik. Kebumen logonya adalah sarang burung walet. Sarang burung walet ini tentunya dulu adalah PAD terbesar salah satunya dari penjualan sarang burung walet. Sekarang sarangnya sudah tidak ada lagi, sudah rusak, rusak oleh alam dan rusak oleh manusia itu sendiri. Sehingga yang perlu kita gali adalah potensi yang lain. Kalau kita cari mineral di Kebumen, misalkan kita gali mencari emas, mencari minyak, mencari tembaga, bisa dikatakan menurut ilmu geologi tidak akan ketemu untuk nilai ekonomis. Karena memang sejarahnya histori Kebumen ini adalah laut yang terangkat. Ketika laut terangkat intinya apa? Bebatuan. Ada tembaga bisa, tetapi jumlahnya super kecil, hanya sebagian. Emas ada tapi super kecil. Batu bara pasti tidak ada, ya kan? Karena bukan hutan. Bukan hutan ya. Nah, sehingga apa yang harus kita gali potensinya adalah wisata. Bayangkan sekarang banyak kabupaten juga yang menggali melalui potensi wisata. Kalau potensi wisata, kulinernya maju, oleh-olehnya maju, kelompok UMKM-nya juga akan bergerak, dan berbagai macam hal yang tentunya bisa kita tingkatkan. Ya, inilah modal kita cukup ada, sehingga tinggal kita yakin saja bahwa Kebumen itu mampu untuk menjawab bahwa kita bukan kabupaten termiskin, bukan kabupaten stunting, bukan kabupaten tertinggal. Itu seperti itu. Oke, Pak. Nah, ketika Pak Arief juga ingin membuat lompatan tentu bersama para stakeholder yang lainnya. Nah, kemudian terjadi juga lompatan ini dari Pak Arief sendiri, dari seorang aparat penegak hukum, pengusaha, kemudian di birokrasi. Kerasa ada bedanya nggak, Pak? Luar biasa, luar biasa. Kita kalau di aparat penegak hukum itu antara tugas perintah itu selalu dari atas A sampai bawah, tidak pernah meleset, pasti A. Tegak lurus. Tegak lurusnya luar biasa karena pakemnya sudah jelas. Tetapi yang namanya di pemerintahan tidak lepas dari dinamika politik, ya tentunya tantangannya berbeda. Juga, tetapi bukan kita harus bebas semau-maunya, kita juga harus ada aturan yang harus dipijak. Semua PNS bekerjanya harus seperti ini, tata aturannya seperti ini, rewardnya akan seperti ini, kalau melanggar juga punishmentnya seperti ini. Nah, ini beberapa hal, misalkan ketika pandemi COVID-19 kemarin, banyak daerah tunjangan kinerja dipotong. Saya sampaikan, saya tidak akan potong, saya efisienkan yang lain, sehingga haknya daripada PNS, ASN ini bisa diterima utuh. Yang penting adalah laksanakan tugas pelayanan untuk kepada keselamatan rakyat pada saat itu harus menjadi utama dan semangat. Sehingga alhamdulillah pada saat COVID kemarin Kebumen menjadi percontohan penurunannya cepat, sistemnya cepat. Misalkan ada sistem zona kuning, hijau, oranye, merah itu dari sini. Pada saat itu Pak Menteri juga datang ke sini. Nah, ini beberapa kreativitas. Jadi saya selaku leader menyampaikan bahwa saya akan jamin pendapatanmu tidak berkurang, tetapi saya mohon pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Nah, ini salah satu lompatan ya. Memang paradigma dari seorang aparat penegak hukum kemudian menjadi politikus, pemimpin di daerah, ya memang cukup jauh berbeda. Tetapi yang pertama adalah sifatnya adalah leader harus mampu berpegangan pada satu aturan. Ketika itu aturan dipegang dan dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah semuanya gerbongnya akan mengikuti. Kita makanya visi pertama untuk mewujudkan Kebumen melompat tadi, kita adalah good governance. Dengan cara apa? Open governance. Jadi pemerintahan yang baik, caranya adalah memberikan keterbukaan yang seluas-luasnya. Jadi ketika ada LSM atau masyarakat yang akan bertanya tentang
pemerintah daerah, kita akan buka. Bahkan sebelum bertanya sudah kita Sudah buka. dibuka. Misalkan Iya. ada festival anggaran. Anggaran itu sepanjang di alun-alun sehingga semua masyarakat bisa melihat berapa sih anggaran Kebumen, misalkan 3 triliun. Untuk apa saja sih? Oh, ini untuk Alokasinya, ini ya. saja. Demikian. Oke, Pak, baik ini secara personal ini apa ya prinsip barangkali nilai atau prinsip hidup Pak Arif ini yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika memimpin Kebumen apa ini? Yang pertama, dalam kami bertugas ya di APH itu kan memang sudah terbiasa tidak melihat waktu kerja, Oh, tetapi iya. target pekerjaan. Jadi misalkan kita mau melihat waktu kerja, oh jam kerja pulang saya jam 4, jam 16, gitu kan. Walaupun masih ada 3-4 dokumen yang belum terselesaikan, ya sudah pulang. Tapi kalau kita berbicara target pekerjaan, ya enggak masalah lah. Kita mundur 1 jam menyelesaikan yang tinggal sedikit lagi. Kalau di APH kan targetnya ini ya harus selesai, kita harus selesaikan. Apakah dalam waktu cepat, ataukah waktunya perlu beberapa waktu lagi, kita tambahkan. Yang penting adalah ketika kita bekerja serius dengan hasil yang kita harapkan baik diterima oleh masyarakat, itu yang menjadi obat capeknya kita. Ketika masyarakat bisa tersenyum, itulah yang semua beban ada di pundak itu tuh terasa hilang semua, ringan semuanya. Jadi kalau bekerja itu, kalau saya dulu menyampaikan adalah bekerja di bawah bahagia. Iya, Kalau bekerja di bawah bahagia, insya Allah semuanya akan terasa ringan. Iya. Wah, luar biasa nih Pak Arif ya. Baik, kita akan menginjak ke topik berikutnya Pak. Ini Oke, Mas Kris. rada mungkin agak berat dikit ini. Iya. Ya, kita menangkap ada banyak keluhan dari masyarakat terkait ketersediaan infrastruktur terutama Ya, jalan betul raya sekali. mungkin di desa-desa atau yang mungkin mereka juga memerlukan akses yang lebih cepat, lebih bagus karena untuk keperluan misalnya pengangkutan hasil kebun, hasil ladang. Nah, ini di Kebumen ini bagaimana Pak? Dan apa yang kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat itu? Kemajuan zaman sekarang luar biasa. Ya. Dulu yang namanya televisi itu yang memiliki hanya orang tertentu, betul kan? Ya. Satu kecamatan bisa cuma satu, betul. atau satu desa satu. Motor apalagi, mungkin yang punya hanya Pak Camat. Betul. Sekarang roda transportasi ke sawah saja sudah menggunakan sepeda motor. Intinya bahwa perkembangan kemajuan daripada teknologi sarana transportasi yang ada juga harus seiring sejalan dengan kemajuan dan kesiapan dari sarana dan prasarana. Di sini memang pada saat kemarin Musrenbang Provinsi yang dihadiri Pak Gubernur di pendopo kami, semua bupati mengeluhkan infrastruktur yang ada di daerahnya. Kita kupas Kebumen. Kebumen ini kurang lebih 1000 km. 1000 km ternyata jalan yang harus dibetulkan itu kurang lebih 700 2/3-nya kilometer. 700 km itu anggarannya ya kurang lebih hampir 1 triliun lah. 700 miliaran. Berapa sih kesiapan anggaran kita? Kurang lebih antara 80 miliar sampai 100 miliar. Kan cukup jauh sekali. Iya, Jauh sekali ada ketimpangan. Betul. Nah, sehingga pada tahun 2021 pemerintahan awal kami harus penguatan keselamatan masyarakat, rakyat dalam ini karena menghadapi pandemi COVID. 2022 kita juga menghadapi inflasi yang harus kita tahan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga infrastruktur ini betul-betul menjadi hal yang luar biasa disampaikan oleh masyarakat. Apalagi sekarang medianya sudah media sosial. Wah, cepat sekali di-share itu yang melihat ya. sudah ribuan orang, bahkan bisa jutaan orang. Ya. Nah, ini menjadi semacam tanda kutip hantunya bagi para bupati pada saat itu. Wah, dahsyat betul. Tapi saya yakinkan bahwa kita pembangunan itu tidak bim salah bim. Kita pembangunan itu step by step. Kalau ada uang kenapa tidak? Yang terpenting adalah penggunaan anggaran itu. Ketika kami membuat ruas jalan, ayo diawasi bareng-bareng. Dan bagaimana ketika ada kekurangan tadi, kami koordinasi dengan provinsi, ada dewan-dewan dari provinsi. Kan mereka juga memiliki pokir-pokir. Tolong dong diperhatikan
dapilmu. Alhamdulillah kita dapat contoh dari Kali Bangkang sampai Geblok, ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah terselesaikan. Ini dapat anggaran kurang lebih 20 miliar. Di provinsi langsung diselesaikan provinsi, selesai masyarakatnya alhamdulillah. Kemudian dari Kebumen tembus Banjarnegara berpuluh-puluh tahun hancur pun, bahkan udah menjadi sungai yang kering, bukan jalan lagi. Sekarang, saya lihat Pak itu jalannya Pak. Ya, betul. Sudah pernah lihat, waduh bagus sekali. Sekarang udah tembus. Perbukitan itu Pak ya. Betul, tidak perlu melalui Gombong dan Sempor dan semuanya. Jadi lewat Karanggayam bisa. Ini dari provinsi. Kemudian kita juga koordinasi dengan PUPR untuk penambahan. Tahun ini kita mendapatkan dari PUPR seperti Jalan Karangbolong sampai Logending. Alhamdulillah sekarang sedang dikerjakan termasuk drainasenya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada ini bisa ditutup dari koordinasi yang ada. Bagaimana pemanfaatan aset? Pemanfaatan aset misalkan kita memiliki aset yang sama ini terbengkalai ataupun tergarap tidak menghasilkan PAD daerah. Kita koordinasi dengan Kementerian KKP. Alhamdulillah sekarang ada Slim Estate, kawasan budidaya udang yang baru ini Pak, yang baru besar ini itu ya. Dan pertama kali di Indonesia menjadi pusat studinya untuk budidaya udang. Jadi kekurangan infrastruktur ini tidak dipikul oleh bupati itu sendiri. Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Tetapi memang seperti jalan antar desa, jalan di desa, ini juga memang juga menjadi PR yang cukup berat. Walaupun sudah ada dana desa, karena dana desa itu juga tidak hanya digunakan untuk infrastruktur saja, juga untuk digunakan yang lain. Apalagi kalau antar desa. Misalkan dari desa A ke desa B, kemudian yang di jalan tersebut melalui sawah-sawah pemantang, melalui pemantang-pemantang tadi otomatis Pak Kadesnya nggak bangun lah, masyarakat saya nggak lewat sana, tetapi ada desa di ujungnya, aduh Pak Bupati ini desa ini nggak membangun. Nah inilah perlu kolaborasi. Kita juga ada TMMD, misalkan satu jalan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah, kemudian di pemerintah desa juga belum tentu, ya tentunya melalui TMMD seperti di bukit-bukit itu kan juga bisa kita selesaikan. TMMD itu kan ada 3 ya, TMMD reguler atau sungkuyung. Nah di pemerintah daerah kita tambahin adanya karya bakti manunggal. Ini ada 5 kali lagi, ada 5 kali karya bakti manunggal dikerjakan oleh teman-teman TNI. Jadi kolaborasi tidak hanya kami sendiri, harus ada dengan desa, dengan TNI Polri, sehingga semuanya bisa terselesaikan. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat ya cukup baik, banyak WhatsApp saya, terima kasih Pak Bupati, diselesaikan seperti jalan Guyangan sampai JJLS yang tadinya truk banyak patah as, sekarang udah betonisasi menyeluruh. Ini juga program dari kita kerjasama dengan teman-teman DPR RI. Karena ada teman-teman DPR RI, saya minta tolong dong, ini dibangun. Aku sanggupnya hanya 10 meter, kamu tambah dong 5 meter. Oh enggak, saya sanggupnya 1 meter, ya nggak apa-apa. Nyatanya selesai juga. Kolaborasi Pak ya. Kolaborasi ya. itu sangat penting sekali. Dan alhamdulillah ya ada progres yang signifikan setelah mungkin kita semua mungkin tidak hanya di sini terpukul oleh pandemi COVID selama hampir 3 tahun Pak ya. Betul sekali. Ya, luar biasa. Dan mungkin terkait dengan itu ya, terkait dengan infrastruktur ya. Karena pemerintah kabarnya merencanakan pembangunan jalan tol dari Bandara YIA. Ya betul. Kemudian sampai ke Cilacap dan mungkin nanti akan tersambung sampai ke Jawa Barat ya. Nah tentu posisi Kebumen sekarang semakin dimudahkan dengan keberadaan Bandara YIA ya Pak ya. Kalau dulu urus luar biasa Kade Sucipto. Nah ini gimana Pak? Kira-kira apakah ada perspektif? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi ya. Kita dibuatkan JJLS, Jalan Lingkar Selatan yang lurus di tepian laut. Betul Pak. Itu kan luar biasa. Itu kan jalan di Penegoro kan, yang dulu kecil sekarang jadi jalan primadona. Kemudian kita dibuatkan bandara, walaupun bandara punya Jogja, anggap aja punya Kebumen. Seperti Jakarta punya Cengkareng. Ini sama, tinggal bagaimana kita memanfaatkan sarpras yang sudah disiapkan oleh negara tadi. Dan alhamdulillah kita juga ada wacana pembangunan jalan tol dari Cilacap sampai ke Yogyakarta. Dan sekarang kan dibuat dari Yogyakarta sampai ke Bawen, ke Semarang. Betul, Pak. Bayangkan kalau semuanya sudah terkonek seperti ini, maka
untuk menuju ke Semarang sudah tidak menjadi kendala. Kalau sekarang kan 3-4 jam, ya Allah lama banget. Kali kalau macet bisa 5 jam, hanya 200-an kilometer loh. Hanya perlu waktu kurang lebih 2 jaman kan, perlu waktu sampai 3-4 jam kan menyita sekali. Memang sekarang ini belum menjadi prioritas kalau saya lihat. Tapi kalau kita lihat dari set plan-nya negara itu sudah diplankan, ya tentunya ini pasti akan dikerjakan suatu saat. Tinggal bagaimana Kebumen itu mempersiapkan diri. Betul, Pak. Jangan sampai hanya dilewati saja. Harus menjadi kota tujuan. Ketika aku mendarat di YIA, mampir istirahat di Kebumen dulu, melihat apa sih ada potensi Kebumen. Kita ada Pantai Menganti, kita ada Pantai Pandan Kuning yang sekarang sedang saya bangun besar-besaran di Pantai Pandan Kuning. Pandan Kuning ya. Ibaratnya mininya Ancol lah. Wah, untuk awalnya Kebumen. Jadi selama ini kan kunjungan ke pantai hanya melihat air, melihat kubu-kubu. Karena sekarang sudah ada area-area permainan yang sekarang sedang dibangun. Insya Allah tahun ini selesai. Iya. Artinya ini aksesibilitas yang akan disediakan oleh pemerintah pusat lewat jalan tol itu juga harus diimbangi dengan kesiapan daerah itu sendiri. daerah itu sendiri ya. Kalau tidak siap, hanya dilewati. Nonton kita tahu, aja, Pak, ya. ada beberapa kabupaten yang dulu merupakan ampiran untuk makan, truk-truk makan, bus-bus makan. Begitu ada tol kelenger sekarang. Betul, Pak. Betul, kan? Betul. Kenapa tidak mempersiapkan diri Jauh-jauh untuk hal hari, ya. tersebut? Nah, jadi misalkan, ternyata di sini harus ada rest area. Maka rest area itu harus isinya adalah orang Kebumen itu sendiri. Kemudian ada tujuan wisata. Kemudian ada tujuan berkegiatan bisnis. Sehingga betul-betul ini akan menjadi tempat tujuan. Walaupun DKI Jakarta tidak memiliki Cengkareng, tetapi semuanya mendarat di Cengkareng yang akan menuju ke Jakarta. Tetapi tidak menutup mata kan ketika makan dulu di Cengkareng, singgah dulu di daerah Tangerang sana itu. Nah, Kebumen harus mampu mewujudkan hal itu. Ya seperti Karangsambung ya Pak. Ini sudah lama sebetulnya diketahui sebagai spot yang luar biasa. Orang tidak tahu bahwa di Karangsambung atau di Kebumen ini ternyata di situ ada bagian dasarnya dari kerak bumi yang sudah ada. Nah, ini saya kira memang betul menjadi potensi yang luar biasa selain mungkin Pantai Menganti dan jajaran pantainya. Ini contohnya juga di Gunung Kidul, Pak. Kalau saya kira Pak Arief sudah pasti sudah tahu. Gunung Kidul itu betul-betul sekarang tumbuh menjadi luar biasa. Iya, dan itu di sepanjang pantai. Saya SMP sudah ke Gunung Kidul. Itu bapak saya karena sopir bawa kalsit kan dari sana. Tepung batu itu. Tepung batu. Itu kan dari Gunung Kidul. Nyari makan aja susah dulu Gunung Kidul. Betul, sekarang Pak. sudah ada hotel Santika mewah Santika di sana. Betul. Saya ke sana, wih, Gunung Kidul sekarang sudah luar biasa jadi permata ya. Betul. Kita betul sekali ya. Jadi Karangsambung itu the best adventure bagaimana studi ilmu geologi itu terlengkap di Kebumen. Walaupun ada Munaf, ada Gunung Kidul, ada Cilete, tetapi yang terlengkap itu ada di Kebumen dan itu ada di Karangsambung. Sehingga banyak mahasiswa itu datang dari luar negeri, Korea, China, Amerika itu sendiri untuk belajar ilmu kebumian itu yang ada di Karangsambung itu sendiri. Jadi kalau ngukur batu, sejarah historis batu, itu dari batu melang dan lain sebagainya itu cukup lengkap. Nah, disinilah kita semangatkan lebih mendunia tentang ilmu kebumian itu. Kita masukkan sebagai usulan geopark. Memang sekarang sudah menjadi geopark nasional. Geopark Kebumen yang tadinya adalah geopark nasional Karangsambung Karangbolong, kita kuatkan lagi menjadi geopark Kebumen. Semangatnya apa? Seluruh Kebumen adalah kota warisan dunia. Nah, alhamdulillah tahun ini kita diusulkan ke UNESCO. Ada 26 kecamatan di Kebumen yang diusulkan menjadi geopark, ada 22 kecamatan. 4 kecamatan belum karena untuk keberlangsungan dalam 4 tahun yang akan datang. Kemarin saya datang ke Maroko, sana juga pas gempa itu Pak ya? Pas gempa. Saya datang ke sana, MOU dengan beberapa negara sebagai partner dalam pengembangan seperti dari Thailand, kemudian juga Malaysia, kita juga ada MOU di sana, sehingga kemitraan ini, jejaring ini yang sangat penting dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark. Kalau Gunung Kidul alhamdulillah sudah punya ya, kita sudah dahulu. Nah, ternyata Kebumen ada sekolah
BRIN kalau dulu LIPI Ya. tentang ilmu kebumian itu adalah di Kebumen, sehingga kewajiban kami lah untuk bisa mengeksplor bahwa Kebumen jauh lebih memiliki ilmu tentang kebumian ini, apalagi Kebumen ini kan dari Kabumian. Nah sebenarnya pendahulu-pendahulu leluhur-leluhur kita jauh lebih mengetahui dari kita bahwa Kebumen itu mempunyai ilmu Kabumian. Makanya pendoponya saya kasih nama Kabumian dari Pangeran Bumi, Pangeran Mangkubumi, itu Kabumian. Wah, luar biasa ya Pak. Narasi itu mesti harus diangkat Pak ya. Betul. Kabumian, Kebumen, dan Karangsambung, bagaimana sejarahnya menyatunya satu pulau di Karangsambung Australia dan seterusnya, sama Eurasia ya kan? Itu kan berarti leluhur zaman dulu memberi namanya nggak main-main. Ada histori di dalamnya yang harus kita gali. Apa sih ini maksudnya? Nah itulah Kebumen. Luar biasa Pak. Nah kemudian ini Pak, ini mungkin enteng-entengan ya, karena wajah depan dari komplek Pendopo Kabumian ini sedang dipermak ini Pak. Alun-alun, kemudian ini mau dibawa kemana Pak? Maksudnya wajahnya ini memang harus diperbaiki supaya apa dan seterusnya Pak, tentang renovasi di alun-alun ini. Gini, untuk memajukan suatu daerah kita harus perbanyak kegiatan. Kita harus banyak kegiatan. Misalkan kita tahu ketika pandemi COVID-19 kita masuk ke rumah, kegiatan kita dibatasi. Berapa banyak perusahaan yang langsung kolap? Iya betul. Industri pesawat langsung kelenger, ya kan? Kereta api aja karena punya negara bisa berjalan. Bus-bus pada kelenger, ya kan? Betul. Intinya Pak, intinya bahwa masyarakat itu harus didorong berkegiatan, berkegiatan yang positif, berkegiatan yang menggerakkan perekonomian. Selesai COVID, baru selesai tahun 2022, saya menyelenggarakan Kebumen International Expo. Ada di alun-alun. Gelaran terbesar tingkat kabupaten seluruh Indonesia baru di Kebumen. Jadi 8 hari tadi ada di alun-alun, kita hadirkan ada Kotak, band-band papan atas lah. The Massive, Iwan Fals, Rhoma Irama, Gigi. Itu kan Pasto, ada di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Kebumen International Expo tahun 2023 dan alhamdulillah berhasil. Bahkan investasi di tahun 2021 sampai 700 miliar investasi di tahun 2022 hampir 700 miliar. 2023 ini kurang lebih hampir 200 miliar. Nah, ini kan bahkan dari investasi dari asing hadir bisa melihat Kebumen. Kan sesuatu itu harus mendekam ya, harus menggelegar, sesuatu yang tidak pernah ada. Kita adakan akhir tahun ada slang dengan Kebumen mendekam, ada Kebumen Beach Up Marathon lari di tepi pantai pertama kali di Indonesia juga. Dan insya Allah tahun ini kita akan lanjutkan. Intinya bahwa pusat kota merupakan titik sentral pertumbuhan perekonomian, ya harus dibuat itu. Kita memiliki namanya kalau dalam kebudayaan Mataram ya, catur gatra tunggal. Sebelah utara adalah pemerintahan, sebelah barat adalah religi untuk keagamaan, sebelah timur adalah untuk perekonomian, dan tengah adalah berkumpulnya masyarakat berkumpul dan berkegiatan. Nah, pusat gatra tunggal itu alhamdulillah bisa diterapkan di alun-alun Kebumen yang jauh lebih luas kan. Kondisi Kebumen kita tahu ya bahwa di alun-alun dengan sudah banyaknya kunjungan, ya kemudian tumbuhlah kaki lima. Kaki limanya lebih banyak daripada pengunjungnya. Bahkan ada yang bermain kuda di sana, kotorannya juga di sana. Akibatnya apa? Masyarakat yang datang ke sana, Kebumen kok jorok banget itu kan. Buang sampah sembarangan. Apalagi memang alun-alun ini tidak dikonsepkan untuk perdagangan. Para pedagang membuang hasil sampahnya di got-got yang ada, mampet. Memang tidak disiapkan, gotnya kan kecil sekali. Karena memang tidak disiapkan. Apakah kita akan menyalahkan pedagangnya karena mereka juga punya keluarga, ataukah kita membiarkan supaya pengunjung ini sudah lari baru kita berpikir seperti pasar-pasar tradisional sekarang kan sudah kelongor di mana-mana. Apakah baru terjadi seperti itu kita berpikir? Jangan, kita harus mempersiapkan diri. Kita buatkan konsep di sebelah timur perekonomian, kita buatkan kapal yang besar sehingga semua pedagang-pedagang itu kita tampung di sana, menjadi pusat kuliner di sana. Kemudian semuanya gratis, pedagang-pedagang yang sudah ada kita masukkan gratis, tinggal adalah pajak daripada makan dan minuman itu yang akan menjadi PAD-nya. Kemudian sehingga masyarakat akan hadir di alun-alun itu kan mudah. Tempatnya berkumpul masyarakat, tempatnya olahraga di masyarakat. Itu kan nanti ada tengahnya, di bagian tepinya ada tempat running,
yang Jogging, kita Pak, ya? running, jogging. Running jogging. Kemudian nanti ada tempat fitness, nanti ada tempat futsal ataupun volley, itu juga sudah kita siapkan. Parkiran kita juga tata dengan baik, kemudian pohon-pohon juga kita perbanyak supaya nanti tertata dengan teduh, tidak asal tanam. Ada pohon besar, ada pohon kecil lagi, yang kecil kelenger. Iya, kalah, ya. Nah, karena tidak tertata, terkonsep. Ini yang kita harapkan, bahwa maskot Kebumen pertama adalah alun-alun. Apakah Bupati hanya membangun alun-alun Kebumen? Tidak. Pembangunan kan berkelanjutan. Kalau duitnya banyak kita bangun semua. Terus, ya. Karena duitnya terbatas, harus ada fokus mana yang harus dibangun. Prioritas lah, Iya, skala prioritas. Betul ya. sekali. Oke, baik, ini bagian ketiga melanjutkan tadi, Pak, melanjutkan ini tadi ya. Pembangunan yang berkelanjutan dan kembali ke soal rencana mungkin jangka pendek, jangka panjang Kebumen, bagaimana Pak ini? Oke, jadi seperti hanya kita harus fokus kepada pembangunan melalui visi misi. Pertama adalah bagaimana birokrasi yang kami hadirkan adalah birokrasi yang baik untuk pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, jelas di situ ada pelayanan dasar, pendidikan. Kita tahu pendidikan ini sangat penting sekali, gembar-gembor pendidikan gratis, tetapi belum mampu. Bayangkan secara undang-undang 20% anggaran wajib. Pendidikan, ya. Di Kebumen sekarang sudah 37%. Itu pun masih belum mampu. GTT masih ada, kita sudah angkat P3K cukup banyak, 2000 lebih, tetapi juga masih belum mampu. Sarpras kita lumayan terkoreksi, sehingga perlu kebersamaan, sehingga PR ke depan pasti melalui pendidikan. Negara yang hebat adalah negara yang peduli dengan pendidikannya. Itu menjadi fondasi dasar. Yang kedua apa? Kebutuhan dasar kepada manusia. Perumahan, sandang, pangan, papan, ini menjadi fondasinya. Ini yang menjadi problem besar. Kita masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Kita bedah, tidak hanya dengan pemerintah daerah, ada juga pemerintah desa. Kemudian juga ada kebersamaan dari masyarakat oleh sedulur Kebumen. Ini juga kita bedah cukup banyak. Kemudian adalah kesehatan. Ya, alhamdulillah kami hadir, UHC kita pada saat itu masih merupakan mimpi. Tahun 2021 pada saat saya terima tampuk kepemimpinan, kita masih di 88%. Targetnya 95%. Ini ibaratnya pada saat itu, ya Allah, apakah terwujud atau tidak? Ya kan? Sampai saya pemerintahan akhir terwujud tidak. 7% loh. Dari 1.450.000. Jauh, ya, Pak. Anggaran cukup besar sekali. Kurang lebih sekarang aja saya udah 28 miliar. Dan alhamdulillah masuk ke tahun ketiga ini, sekarang kita sudah UHC. Sehingga masyarakat ketika mendaftar BPJS besoknya langsung aktif hari itu. Langsung aktif hari itu. Jadi intinya adalah jaminan kesehatan masyarakat yang ini merupakan sangat penting sekali. Sekarang sudah terjamin. Kemudian apalagi yang menjadi target ke depan? Adanya peta pertanian. Hanya kita memajukan industrialisasi apa itu namanya pertanian, tetapi kita tidak menjadikan apa sih yang menjadi keunggulan Kebumen. Kita di sisi selatan kita sedang tingkatkan kelengkeng. Kita masih impor kelengkeng dari Thailand luar biasa. Kelengkeng Kebumen jauh lebih manis. Nah, ini merupakan sesuatu yang dipikir impossible. Faktanya sekarang cukup banyak. Di sisi utara kita kembangkan durian. Dan alhamdulillah cukup besar. Vanili kita kembangkan, di Pendopo aja ada. Iya, betul. Padahal harganya cukup mahal, seperti emas kan. Nah, ini juga kita kembangkan. Jadi modernisasi itu sangat penting. Tetapi jauh lebih penting adalah kita juga harus memiliki peta pertanian itu sendiri. Dan juga semangat dari para petani, jangan sampai ketika sudah masuknya musim tanam tidak segera menanam, ketika ditanam baru nanam sudah kering kembali. Nah, ini juga salah satu target kami ke depan. Jadi ada dari sisi pendidikan, dari kebutuhan dasar, dari perumahan, sandang pangan, kesehatan, kemudian sisi pertanian, dan yang paling penting adalah pertumbuhan perekonomian itu sendiri. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah kemiskinan di Kebumen walaupun sekarang masih termiskin, tapi penurunannya terbaik. Nah, selama pemerintahan kabupaten yaitu 1,42%. Biasanya kan 0,0, sekarang 1,42%. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah lebih
tinggi daripada provinsi dan nasional. Kita sekarang 5,79. Seperti dengan Kebumen International Expo, banyak event dan lain semuanya sehingga tumbuhnya cukup Inflasi besar. juga terkendali, Pak ya? Iya, inflasi sangat terkendali, kemudian juga kesehatan UHC-nya sudah ada, tetapi memang di sektor pendidikan yang menjadi harapan kita menjadi anak kita cerdas, surplusnya masih cukup memprihatinkan. Ini yang perlu kami sampaikan. Infrastruktur juga pasti, tapi kan infrastruktur bukan menjadi keharusan harus meninggalkan pendidikan. Jadi semuanya harus dibagi, kuehnya harus dibagi. Jadi kalau ada kue 1/2/3 itu adalah pendidikan, sepertiganya adalah infrastruktur. Jangan sampai kebalik. Oke, baik. Pak Arif, jadi dari sekian yang disampaikan ini betul-betul mendapatkan nuansa optimisme ya, dan ada capaian-capaian positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat banyak. Sebagai penutup barangkali Pak Arif bisa memberikan catatan apa dan pesan-pesan juga buat masyarakat Kebumen. Ya, tentunya saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen dan seluruh ASN yang ada yang sekarang kompak bisa menjalankan pemerintahan secara kolaborasi. Ketika pemerintah kabupaten mempunyai program juga dapat diimplementasikan di daerah-daerah. Bupati membuat Kebumen International Expo di tingkat-tingkat desa, sekarang sudah banyak pameran-pameran juga, festival juga banyak sekali, meriah-meriah sekali. Ini menunjukkan semangat untuk pertumbuhan ekonomi cukup baik, dan program yang luar biasa adalah salah satunya melalui PKK di Agrismart seperti ini. Ini salah satu contoh, walaupun ini ada di pendopo, tetapi pengunjungnya sudah lebih dari 30.000. Nah, jangan sampai ada sejengkal tanah pun di sekitar kita tidak bisa kita manfaatkan. Dulu kakek saya, anaknya 9, mampu menyalurkan semuanya tamat SMA, tidak ada bos, tidak ada bantuan. Karena apa? Karena semua tanah di sekitar pekarangan rumah dimanfaatkan. Apakah itu untuk ganyong, apakah untuk buah-buahan, apakah itu untuk kelapa, yang semuanya bisa menjadi nilai tambah. Tidak harus berpangku tangan menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Zaman dulu kalau dapat bantuan malah malu. Nah, kalau sekarang tidak dapat bantuan ngamuk. Nah, ini juga harus kita latih kembali bahwa kita bisa mandiri. Sejengkal apapun tanah pemberian Allah itu adalah harus kita manfaatkan. Apakah untuk empon-empon dan lain sebagainya, pasti ketika dijual walaupun sedikit kan menjadikan nilai tambah untuk keluarga. Nilai tambah otomatis pengeluaran juga akan terkoreksi tidak cukup tinggi. Ini salah satunya yang mudah-mudahan kita memiliki banyak potensi di Kabupaten Kebumen yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, kabupaten lain. Kita harus bangga, kebanggaan itu harus kita olah sedemikian baik. Contohnya misalkan Wonosobo tidak memiliki pantai, Purbalingga tidak memiliki laut, kita memiliki perikanan dari laut. Ya, harus kita kedepankan. Ya, alhamdulillah sekarang seperti pelelangan ikan di Pedalen yang selama ini hanya menjadi mimpi dan angan-angan dibangun, sekarang sedang kita bangun. Itu beberapa hal. Pertama, untuk mewujudkan Kebumen lebih maju, kita tentunya sekarang juga memiliki semangat adalah semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak. Ini salah satu semangat moto kita supaya lebih spesifik apa sih yang harus kita lakukan. Jangan sampai semarak seolah-olah hore-hore saja, padahal semarak itu di dalamnya adalah tujuan kita adalah kabupaten yang sejahtera, tujuan kita adalah kemandirian, dan insya Allah dengan kekuatan masyarakat dan seluruh ASN yang berakhlak, kita juga akan mewujudkan pemerintahan yang baik, terwujudnya good governance yang kita cita-citakan. Baik, Pak Arif, saya harus menahan napas dalam-dalam nih karena mendengar paparan yang luar biasa dari Pak Arif, dan terima kasih untuk kesempatannya kepada Tribun, dan ini akan disampaikan kepada khalayak rame dan saya kira akan membuat bangga banyak orang. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Arif Sugianto, Bupati Kebumen, dan saya kira Kebumen akan semarak di darat, di udara, dan di dunia maya. Jumpa lagi di perbincangan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.